Ini yang belum bicara, tapi tadi sudah dikit-dikit sih. Belum tapi sudah dikit-dikit ya. Oke, Bang Ade Darmawan. Oke, saya berikan kesempatan. Ya, Bang Ade dulu seingat saya pernah melaporkan, betul ya? Ya, betul Bang Eman. Jadi bukan melaporkan. Jadi kita bentuk tim. Ya, namanya Advokat Public Defender. Kemudian ada salah satu anggota kita bernama Saudara Lei Cumanan, dia yang masuk sebagai pelapor. Tapi itu kita buat tim. Oh, jadi bagian tim dari pelapor. Ya, tim. Kemudian saksi-saksinya juga dari kita, karena kita adalah advokat. Ya, jadi berbeda sekali cara pelaporannya. Gitu. Ya, saya mau tanya tadi kan Bung Hozinudin lagi ke toilet sebentar, nggak apa-apa. Ini kemudian mungkin ada banyak yang tahu, tapi juga ada banyak yang tidak sadar bahwa disebutkan tadi ada pasal yang diselundupkan menurut Bung Hozinudin ya. Karena ancaman hukumannya tinggi, sehingga ketika ada penetapan tersangka maka bisa langsung ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Apakah itu termasuk pasal yang dilaporkan oleh kawan-kawan kami dan relawan itu melaporkan 160, 28 ayat 2, 45A. 45. Itu, ya. Ancaman hukumannya total? Ancaman hukumannya kalau total. Yang paling tinggi berapa? 160. Berapa? Itu 6 tahun. 6 tahun. Artinya bisa ditahan langsung. Iya. Terus kemudian gini, yang ingin saya katakan di sini Bung Aiman, bahwa jadi kita teman-teman advokat kemudian melihat sesuatu ini, oh ini kayaknya sudah sangat kelewatan kalau kami bilang ya, bahwa kemudian sudah fitnah itu luar biasa sekali. 160 itu apa fitnah? 160 itu ujaran penghasutan. Jadi sudah sempat mendatangi rumah Pak Jokowi ya, dengan TPU kalau nggak salah ya, ada Pak Rizal Fadilah pada saat itu. Banyak juga TPU sini. Nah, sehingga itulah yang membuat kami, wah ini digeruduk nih. Seandainya mungkin ya, kalau rumah Pak Jokowi itu tidak dijaga pas pampres, nah kita nggak tahu apa yang akan terjadi, karena datangnya bukan 2-3 orang Bang Aiman. Berapa? Datangnya 3 bis itu. 3 bus. Iya, 3 bis itu datang. Kalau saya bilang sih, ini saya lihat bahwa itu intimidate. Ya, intimidasi di mana? Tunjukkan ijazahnya. Gitu. Nah, sehingga saya ingat rangkaian peristiwa itu, bahwa dijelaskanlah, diterimalah wartawan pada saat itu. Wartawan masuk ke dalam tapi nggak bisa memotret ya. Kemudian wartawan ini keluar, disampaikan, terus diterima juga Pak Rizal Fadilah dan Kurnia, itu diterima, dan di depan mereka lah Bapak ngomong gitu, ini saya harus ambil langkah hukum kalau seperti ini. Itu sudah dikatakan oleh Bapak gitu. Ya, waktu itu Dokter Tifa juga jelaskan soal itu. Ya, itu yang terjadi Bung Aiman, karena dia merasa sangat terganggu Bapak ya. Pak Jokowi. Terus yang paling penting yang kita lihat penghasutannya itu, ini sudah banyak sekali yang ikut nih dalam peristiwa ini. Ya, sudah wah itu masuk siapapun. Nah, terus yang pengen saya jelaskan juga mengenai pelaporan yang tidak disebut namanya, itu sudah disebut melalui inisial dari pengacara Bapak Insinyur Joko Widodo ya. Itu sudah, itu dilakukan, cuman memang bukan Pak Jokowi, tapi tadi Bang Ade kan bilang bukan Pak Jokowi tapi penasihat hukumnya. Iya, dan gini, Pak Jokowi gini, dia menonton, nih biar tahu rentutannya, dia menonton Bung Aiman, dia menonton, dia kan nggak tahu nih, yang dikenalnya mungkin ini ya. Kalau menonton itu ya seperti Mas Roy, mungkin Bung Abraham Samad ya, itu kenal. Tetapi kalau seperti Rismon, Dokter Tifa itu kan dia nggak tahu tuh, ini siapa gitu. Dia nggak kenal kan. Nah, sehingga video ini dibawa, itu ada 26 loh Bang Eman, 26 potongan video. Nah, dari potongan-potongan video ini ya, baik itu yang include dari awal sampai habis, termasuk video Bang Roy ya, yang mengatakan di salah satu media, hari ini saya di UGM gitu kan. Nah, teman-teman TPU itu udah berangkat ke Solo. Nah, itu juga menjadi itu juga ditonton, ditonton sama beliau gitu loh. Nah,
Jadi tadi saya lihat ini perdebatan ini pun saya merasa bahwa ini kok kita yang tarik urat, ya kan? Ini kan sudah masuk ke penyidikan, Bung Aiman. Kita ikuti, ya. Bang Roy besok mau hadir, ya kan? Mungkin Bang Roy Rabu ya, Bang Roy ya. Besok, ya. Bang Mas Roy itu Rabu, terus Kurnia mungkin, terus yang lain dan yang lain. Tapi saya tidak bisa spesifik menyebutkan karena bukan saya yang dipanggil, tetapi informasi bahwa memang akan dipanggil semua sampai rentut hari Jumat. Nah, kita lihatlah, bantahlah seluruh dalil-dalil yang dianggap penelitian Bang Roy, dibantah saja apa yang dituduhkan, ya kan? Nah, dengan asumsi Bang Roy mengatakan selalu bahwa ini penelitian, tapi menurut kami, ya kan, penelitian Bang Roy itu tidak analog, kan itu, sementara ijazahnya fisik analog. Sehingga ELA itu tidak tepat untuk digunakan. Karena kenapa? Dari perjumpaan yang kemarin pun saya sampaikan bahwa di dalam uji analog ada uji kertas, kemudian ada uji tanda tangan, spesimen ya. Fisik lah gitu ya. Ya, terus enggak. Jadi fisik pun terpisah, Bung Aiman. Jadi Bung Aiman jangan katakanlah ini jasa, ini kertasnya. Itu bukan cuma kertas, Bang Aiman. Bahwa kemudian kertasnya diuji, ini ujinya, ini biasa dilakukan puslapor ya. Nah, ini diuji kertasnya ini tahun berapa, itu ketahuan Bang Iman. Ketahuan ya. Terus kemudian tanda tangannya, spesimennya, itu uji tinta loh Bung Iman. Jadi bukan cuma spesimen cara menggarisnya saja, tapi tintanya pun itu dari, misalkan dia produknya produk apa, dibandingkan sama dengan yang lain yang sejenis dengan ijazah itu. Nah, kalau tintanya berbeda antara teman seangkatannya, itu pasti palsu itu. Udah pasti palsu. Tetapi kalau dia sama, identik, ya kan? Nah, tintanya juga mereknya ini, itu tinta nggak bisa dibohongi karena dia pakai chemical. Diteteskan kemudian ditahu, oh ini tintanya dari tahun sekian, mereknya ini. Nah, itu yang dilakukan oleh puslapor. Kita udah canggih banget. Bukan dengan ELA. Bukan dengan ELA. ELA tuh di digital. Digital. Gak nyambung menurut Anda? Iya gak nyambung. Kecuali Bung Aiman. Sebentar Bang Roy. Maksudnya ini biarkan pendapat saya dulu. Kalaupun itu dibantah dengan Bang Roy kan besok diperiksa. Ya monggo. Jadi maksud saya begini Bung Aiman. Kalau dia di ELA level analisis. Kalau dia yang diambil Bang Roy itu agak tidur tuh kemarin. Ya pasti lari dia ke A-nya. Garis-garisnya. Mengecil kan. Nah itu yang saya tambahkan. Tetapi apapun itu, ya Pak Joko Widodo, ya itu dizolimi. Pak Jokowi bilang seperti itu. Dan dikriminalisasi. Pak Jokowi sempat mengatakan itu, saya dizolimi. Tidak. Oke. Tetapi kami orang-orang yang peduli dengan Pak Jokowi, kami sedikit, tidak ada tokoh di belakang kami yang mendukung kami, Pak. Kami sangat sedikit, Pak. Cuman ada satu yang namanya Lecumanan itu dari Pradi Bersatu yang boleh dikata dihina-hina juga Pradi Bersatunya, padahal kita advokat, ya kawan sejawat. Terus kemudian ada abang kita dari Projo, Joman dan lain-lain sebagainya. Cuma 3 dan 4 aja. Kami nggak ada tokoh Bang. Tapi kami yakin bahwa hukum di Republik ini bisa tegakkan. Dan kami yakin bahwa Pak Jokowi akan mendapatkan keadilan. Itu. Ya, saya langsung jawab. Salahkah bahwa saya di kampus saya strata 1 dan strata 2 di UGM, menyatakan saya ada di UGM. Dan saya memang mengerti, saya waktu itu mendengar kabar, oh ada beberapa teman-teman yang lagi berangkat ke Solo. Jadi ya saya hanya bilang, mereka mau berangkat ke Solo. Salahkah saya bilang gitu? Ya. Jadi gini, enggak, salah enggak? Bang Roy, gini, tidak. Itu bukan kapasitas saya ya sudah. yang menilai. Sebentar, ya sudah. Ya itu sudah. adalah penyidik. Ya kemudian sudah. Kalau dikatakan salah atau tidak salah, ya tentu di pembuktian nanti. Bang Roy kan pasti bisa mengklaim itu. Oke. Gitu. Tadi kan udah ngomong panjang. Saya bicara itu di kampus Universitas Gadjah Mada. Kampus di mana saya belajar S1 mulai dari awal dan S2, bukan hanya S2 doang ya. S1 dan S2. Saya ada di UGM. Ya, jadi artinya saya mengerti betul tentang itu. Kebetulan Dr. Rismon, Dr. Tifa itu juga S1, S2-nya UGM. Dan memang karena nggak ada kepentingannya langsung saya harus ke Solo.
Buktikan kalau saya ke Solo. Nggak ada. Nah, beberapa salah benar. Salah betul ketika kemudian dianggap saya ikut ke Solo. Gitu. Nggak ada bukti sama sekali. Jadi di situ pun sudah salah. Yang lebih salah lagi Mas Aiman, pada surat pemanggilan kami itu, besok itu udah disebut tanggal, ada lokus dan tempus ya. Tempat dan waktu yang dimana saya pun nggak ikut-ikut. Udah nggak apa-apa, itu nanti biar jawaban saya besok gitu ya. Artinya itu jelas banget bahwa ini ada sesuatu yang salah pada saat penyidikannya dan itu diberikan oleh orang-orang yang kemudian tidak benar. Kasihan polisian. Polisi sudah kemudian di quote and quote dituduh yang memasukkan pasal-pasal itu. Ya gitu, masuk pasal 32 dan 35. Yang 32 dan 35 gunanya bukan untuk itu Mas Aiman. Ini makanya ketika saya pernah waktu itu menceritakan, mereka seperti senang sekali, seperti dikuliahi, seperti di depan kuliah dan mereka mendengarkan, oh gitu ya Pak Roy ya, iya gitu. Nah, udah, kemudian tidak dimasukkan. Karena apa? Karena saya memang menjelaskan bahkan tidak hanya itu Mas Aiman. Ya. Saya pun yang membuat naskah akademiknya itu yang satu ya soal Ela tadi jawab. Soal Ela, oke. Kalau di foto di Dian Sandi itu kan miring. Betul. Jadi garisnya bisa beda Leset. dengan asli. Ya, makanya tidak hanya Ela itu, makanya di buku juga saya terangkan, tidak hanya Ela itu terapkan begitu saja. Sebelum dilakukan penelitian, kita juga melakukan yang namanya koreksi terhadap itu. Karena yang dilakukan Dian Sandi salah, sudah melanggar pasal 32 dan 35. Dan yang namanya penelitian digital itu, saya beritahukan ke semuanya. Saya bukan kali ini saja meneliti. Teman-teman semua saya harus jujur. Semenjak sebelum tahun 2000, sayalah yang meneliti rekaman suara Presiden Habibie dan Andi Galib. Itu rekaman suaranya analog, rekaman telepon. Saya meriksanya dengan alat audio spectrum analyzer itu digital. Dan waktu itu saya kemudian diundang menjadi ahli di BIA namanya, Badan Intelijen ABRI. Dan saya ceritakan bagaimana proses digital melakukan itu. Yang kedua saya cerita, dulu pernah ada foto seorang mantan presiden namanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan seorang wanita. Ya, Gus Dur dijebak. Saya harus bilang apa adanya, karena itu jelas betul. Klisenya itu masih pakai klise Bang Aiman. Yeah. Itu analog klise itu. Apakah saya harus memeriksa klise itu dengan kaca pembesar dengan loop seperti Sherlock Holmes tahun 30-an? Enggak, ada teknologi. Klise itu kemudian saya scan ke dalam digital scanner dan kemudian kita periksa dengan digital. Demikian pula dengan apa yang 2 minggu yang lalu diterangkan Dr. Resmond di sini. Ketika ada naskah yang disebut itu biografinya Hitler. Ya, yang itu dibilangin itu analog, diperiksanya juga dengan digital. Jadi kemajuan teknologi itu bisa memeriksa. Sekarang ibu-ibu kalau periksa kandungan, apakah dokter itu harus dengan stetoskop manual? Oh ini bayinya terdengar. Enggak, ini sudah zaman canggih bro. Ya, periksanya pakai alat namanya USG, ultrasonografi. Ya, bedanya. Nanti dulu Mas. Anda bukan orang teknis, Anda bukan orang teknis. Saya jelaskan. Saya jelaskan. Kalau diperiksa pakai USG, sekarang bisa dengan USG 4D atau. Nah, sekarang soal ijazahnya Jokowi. Ya, oke, mana ijazahnya? Saya, Dr. Resmond dan Dr. Rifa sanggup memeriksa itu kalau dikeluarin ijazahnya. Kenyataannya nggak pernah sampai detik ini ijazah fisiknya itu dikeluarkan. Bahkan Bareskrim Mabes Polri tanggal 22 Mei melakukan press conference terbuka yang ditampilkan ijazahnya fotokopi. Oke. Fotokopi ya, bukan asli. Jadi Anda nggak pernah periksa, Roy? Loh, gini. Anda nggak pernah periksa? Ijazah nggak perlu diperiksa, skripsinya cukup. Ini kan sudah naik. Skripsinya asli sudah saya periksa. Karena sudah naik di tahap penyidikan. Iya, skripsinya sudah saya periksa. Asli maupun skripsi itu tentunya sudah saya periksa, Mas. Tunggu dulu. Sudah saya periksa. Kan tadi tidak Bang ada Roy lembar. Tadi jangan dipotong. Iya, lah, enggak ini Anda motong saya. Saya selesaikan dulu. Selesai dulu. Skripsi aslinya itu pernah saya periksa pada tanggal 15 April 2025 di ruang 109 yang menyerahkan ke saya 2 wakil rektor dari UGM, Prof. Wening Udasworo dan salah satu namanya satu wakil rektor juga namanya Dr. Ari Sujito. Ya, UGM sampai dengan sekarang tidak jujur juga ketika kami minta videonya mana, ya gitu, nggak pernah didapat. Tapi alhamdulillah teman-teman semua, saya punya rekaman audionya ketika acara itu, ya gitu. Jadi itu membuktikan, iya, gitu. Jadi artinya apa? Ketika penyerahan skripsi itu semua ada. Jadi nggak bisa mengelak. Saat itu demi Tuhan lillahi ta'ala, skripsi itu yang disebut Joko Widodo itu satu, ya lembar pengetikannya itu terdiri 2 bagian, satu ketikan manual lama, satunya lagi ketikan baru. Pakai printer baru,
Ya, dan itu ada tulisan profesor yang pernah saya bahas di sini. Itu semua ada dalam buku penelitian itu. Dan yang paling menarik, tidak ada lembar pengujiannya. Kalau Anda seorang peneliti atau Anda mahasiswa atau dosen, Anda tahu ada skripsi yang tidak pernah diuji, tidak ada tanda tangan pengujinya, berarti tidak lulus. Narasi Anda Iya. bohong. Kok bisa bohong? Kamu nggak ngerti apa-apa Saya kok tanggapi. bohong. Narasi Anda bohong. Kok bisa? Itu saya tidak mau Anda. Kok bisa? Kamu tuh siapa? Narasi Anda Kamu bohong. tuh Saya siapa? jelaskan. Pernah lihat skripsinya Saya belum? jelaskan. Pernah lihat skripsinya Saya belum? jelaskan. Pernah lihat skripsinya belum? Pernah lihat skripsinya belum? Anda saja Jawab. tidak pernah lihat Lah, iya. ijazah asli Jokowi. Gak bilang perlu. Ijazah Jokowi Gak perlu. palsu. Gak Anda perlu. pembohong. Skripsi Ini yang saya tidak jelasin. lulus, Ini saya ijazahnya jelasin. Oke. bohong. Ini saya jelasin ya. Orang ini nggak pernah lihat skripsi Iya, aja saya nggak jelasin. ada. Soal Bohong ini. Jelasin. Saya Bentar, jelasin bohong. soal skripsi. Sebentar. Ini skripsinya aja dia nggak pernah lihat. Sebentar. Satu pun dia nggak pernah Dia lihat. menyatakan Iya, bohong bahwa ini. dengan skripsi yang tidak ada lembar pengesahan itu Pak Jokowi tidak pernah diuji. Lah iya. Itu bohong. Kenapa saya bilang bohong? Ini Ada konyol. ratusan skripsi. Nggak bisa contoh salah kok Woi, dengar dipakai. dulu. Ada ratusan skripsi Analoginya ngaco. angkatan tahun Nggak 80-an. bisa. Ya. Nggak bisa. Dari hampir seluruh fakultas di UGM. Bohong kalau ini. Yang Ini bohong. sama seperti Memalukan itu. UGM ini. Kemudian. Nggak bisa. UGM nggak akan menguji memang kayak ada gitu. yang tidak ada lembar Nggak pengesahannya. bisa. Bentar. Nggak Ada bisa. juga yang ada lembar pengesahannya. Tapi semua Konyol. sama-sama skripsi asli. Itu yang Konyol pertama. banget. Ada menemukan itu. Ada Ya. skripsi. Anda menemukan yang sendiri tidak nggak? ada Itu. pengujian. Kamu menemukan sendiri nggak? Tanda tangan Kamu pengujiannya. lihat sendiri nggak? Itu statement Joshua Sinambela di Siapa publik. Joshua? Nggak ada. Joshua kemarin hadir Joshua pada salon Sinambela. buku. Joshua juga Diam salah satu saja. ahli politik. Tidak bisa ngomong Saya apa-apa. tambahkan. Ya, Joshua nggak bisa Bentar, ngomong saya apa-apa. tambahkan. Diam Bentar, duduk, lihat plonsing buku itu. Dia Sebentar, ada Pak. di bagian Sinambela. nyerondol Tadi udah masuk. nyebut siapa Joshua. Iya. Joshua Dia- Sinambela itu menjadi ahli. ahli apa? Enggak apa-apa. Dia kemarin Iya, datang, Mas. dia menjadi ahli di Dia kasus kemarin ini. datang ketika launching buku, duduk diam di Dia depan. menjadi ahli di melongo kasus aja, ini. nggak bisa ngerti Saya apa-apa. tambahkan. Akhirnya melintir Saya ke belakang, tambahkan. akhirnya Kemudian. pulang. Oke. Ya, Ya. itulah kualitas ya. Joshua datang ke Bareskrim Mabes Polri pada saat gelar pendapat. Ya, si Roy ini yang paling Saya hebat katakan, semua sedunia. Ya, gitu. Ya, biar saya bantah. Enggak Kemudian, jelas. masalah Kamu nggak apa yang ada di mereka- Bareskrim. Masalah. Ini orang kalau dalam hukum ya. Benar kan, Pak? Ini namanya Woi, Joshua testimonium Sinambela itu diaditu. saksi ahli. Testimonium diaditu Bang dia Eman, ngomong Bang. berdasarkan Bang Eman, orang. boleh Saya Ngomong tambahkan. berdasarkan Nggak, saya Joshua. jawab dulu. Oke, Saya bela dia. Saya Oke. lihat Saya langsung. Tambahkan dulu. Saya lihat langsung. Oke. Saya jawab. Ini nggak Bentar dulu, Bang Roy. berguna Mas ini, Roy. nggak berguna. Ela ya, Pak. Saya kasih analogi uang. Uang 100.000 nih. Uang 100.000 sama-sama dicetak oleh Peruri sebagai lembaga yang sah. Ya, sama-sama dengan kertas yang sama, dengan huruf yang sama. Ya, dengan mesin yang sama, dengan tinta yang sama. Masih ada kemungkinan sedikit sepersekian itu layernya berbeda-beda dikit. Kalau Bukan cuma berarti- dicetak 100 ya nggak bisa. Bukan berarti. Ijazah Jokowi Woi, 1120 dengar beda dulu. dengan 1115 Bukan Ronojiwo. berarti. Beda dengan Dengar dulu, 1116. Bang Roy. Beda dengan Dengar dulu, Bang 1117. Roy. Bang Roy. Gak bisa Bentar, Bang Roy. uang. Ah, Bukan konyol berarti banget. Konyol banget uang orang ini. 100.000 itu palsu. Nah, Konyol banget orang konteksnya ke ijazah, saya Uang itu ulangi- ada beberapa emisi. Saya ulangi lagi. Emisi tahun berapa, emisi Ya. tahun berapa, emisi tahun berapa. Ini konyol banget pengetahuannya. Saya Ya. tuh peneliti analog Masalah juga. ijazah, Saya tuh saya peneliti jelaskan. analog dan digital. Kamu bukan Oke, baik. siapa-siapa. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke.